Sobat Antara, selamat datang kembali di program Berisik Berita Asik. Masih bersama saya Afud Syafril dan juga Anom Prihantoro. Nah, di episode kali ini dalam program Berisik kita akan membahas sesuatu yang lebih berisik lagi. Lebih berisik lagi, bagaimana ini menjadi isu yang sangat panas belakangan ini. Betul, panas sekali. Kita akan membahas tentang PDP. Apaan tuh? Partai Partai. Ini bukan kok ketawa tuh siapa itu? Padahal sepi loh ini. Ya. Ngeri banget. Oke. PDP itu adalah perlindungan data pribadi. Penting ya itu ya? Penting sekali, Nom. Kenapa? Jadi kayak gini, bahwa beberapa hari terakhir ada pemberitaan mengenai suatu e-commerce, sebut saja Tokopedia lah. Ya, sebut saja Tokopedia. Sebut saja Tokopedia itu dia terkena kasus dugaan mengenai kebocoran data. Bahkan sampai digugat sama masyarakat dan konsumen bahwa menurut masyarakat ini sangat merugikan. Ya. Nah, untuk perlindungan data ini makanya perlu kita bahas di sini bahwa apa sih pentingnya perlindungan data ini dan gimana sih cara melindungi data diri pribadi kita di era teknologi seperti ini dan apa dampaknya kalau data itu tadi bocor. Nah, kamu sendiri pakai nggak itu aplikasi-aplikasi marketplace? Pakai. Pengalamanmu, kamu ngerasa gimana dengan adanya pemberitaan seperti itu? Sedikit khawatir juga. Khawatir ya? Khawatirnya kan seperti ini, misalnya di situ sudah saya input kan alamat saya rumah, alamat rumah, sudah ada nomor telepon, nama lengkap, terus jumlah aset yang aku punya. Loh, kok malah sombong? Enggak sih, itu enggak ada. Maksudnya cukup data-data seperti itu aja kalau istilah email dan sebagainya kalau bisa diketahui orang secara mudah kan itu agak ngeri juga kan. Ngeri juga apalagi nanti bisa dijual di pasar gelap atau dark web. Dari data-data yang kita punya, yang kita masukkan ke marketplace atau e-commerce tadi, kalau sudah diretas kemudian didapatin sama hacker-hacker kan ngeri juga. Data itu bisa dipakai mereka untuk hal-hal yang enggak semestinya kita lakukan. Kita nggak tahu apa kita dipakai. Kamu dipakai? Maksudnya data itu dipakai buat apa gitu ya? Nah itu dia hal-hal yang mengerikan seperti itu kan. Kok ketawa sih? Aku bantu ketawa deh. Aku dipakai maksudnya itu? Iya, akunnya dipakai untuk hal-hal yang tidak baik. Tapi zaman sekarang kan memang data pribadi Nah, diam dia. Bahwa data pribadi ini menjadi berharga. Ya betul, karena dari perusahaan layanan aplikasi F5 bukan F4. Oke. Ini dari aplikasi di marketplace itu kan biasanya kita masukin alamat email ya. Sementara alamat email ini termasuk data yang sensitif karena tersambung kemana-mana seperti media sosial dan transaksi elektronik. Kan ngeri. Ngerinya juga kayak gini. Data pribadi itu kan kenapa bisa menguntungkan kan karena dia akan tahu kan kalau misalnya statistik itu baru data kan. Belum statistik kebiasaan kita kalau kita browsing kan. Di internet itu kebiasaan kita browsing apa dan kita aktifnya hari apa, kita paling rajin browsing itu hari apa dan tentang apa, itu kan sangat ngeri juga bahwa itu bisa dijual ke pihak ketiga bahwa dia bisa memanfaatkan. Contohnya aja waktu kita beli pulsa. Kalau zaman dulu kan masih datang ke counter terus nyatet nomor tuh. Ya kan? Ya betul. Nah terus nomornya kan si penjualnya kan punya banyak nomor tuh. Nah dia jual lagi kan kadang zaman dulu ke pihak ketiga untuk menawarin apa. Biasanya dijual ke telemarketing. Biasanya marketing jarak jauh tiba-tiba ada telepon, halo dengan Mas Anom. Saya dari perusahaan ini. Mencari cinta sejati itu. Apakah Anda bukan, dia nawarin jasa pinjaman, nawarin kartu kredit, nawarin apa aja. Nah kayak gitu kan itu sudah merugikan konsumen kan, bahwa ternyata data saat ini itu sudah sangat berharga. Dia bisa dijual untuk menjadi sumber informasi baru, bahkan menjadi peluang baru. Nah bahayanya kalau data itu dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ya nanti bisa ambil alih alamat email kita, bisa digunakan tidak sebagaimana mestinya, tiba-tiba dipakai buat utang. Nah itu ada teman saya kayak gitu. Ada. Tiba-tiba dia udah nulis di status sosial bahwa kalau ada tagihan dari ini perusahaan ini jangan dihiraukan karena data saya sudah disalahgunakan. Nah seperti itu kan udah mengganggu pembunuhan karakter lah. Iya betul. Ada juga yang aplikasi pinjaman online itu kan ngeri juga. Tahu-tahu dia karena kita utang misalkan, utang pakai aplikasi itu
kan di situ ada apakah aplikasi ini boleh mengakses kontak Anda, kita iya gitu. Iyakan aja kita yes, main iyakan aja. Tiba-tiba ya pengembang aplikasi atau pemilik aplikasi ini akan tahu seluruh daftar kontak kita. Nah, kan ngeri juga ketika kita ditelepon si penagihnya, debt collector online-nya ini tiba-tiba nelponin bapak. Debol berarti. Debt collector online. bisa. Dari pinjol. Nelpon bapak kita, nelpon saudara-saudara kita yang membuat mereka tidak nyaman sehingga mendesak kita. Itu kan sebenarnya data yang tidak boleh dipakai. Nah, untuk itu Anom. Ya, Afud. Nah, kok kayak Sri Mulat ya? Yang pakai gini-gini. Nah, apa sih yang bisa dilakukan untuk perlindungan data pribadi kita agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu? Kamu kok nanya, belum buka antaranyus.com ya? Nah, hari ini belum nih. Bocorin dikit dong. Bocorin dikit lah. Nah. Dari antaranyus.com disarikan, Sari kayak nama wartawan ya? Lah. Bukalapak, sebagaimana interview dari wartawan antaranyus.com, mereka menyebutkan terdapat beberapa langkah agar pengguna datanya tidak diretas. Pertama, pengguna diminta untuk tidak menggunakan kata kunci yang sama di berbagai situs, di berbagai akun. Oke. Kalau kamu sendiri gimana soal itu? Saya sepakat karena mungkin saat ini kan udah banyak sekali ya aktivitas kita harus terhubung dengan akun A, akun B, akun C. Bahkan harus ada password. Itu kan kadang kelemahan kita malas mengingat. Akhirnya kita menggunakan single account, istilahnya single password ya? Single password di mana untuk semua, satu untuk semua. One for all gitu kan nggak, istilahnya orang kalau udah berhasil menembus satu, wah, itu akan banyak mengalami kerugian. Ya. Nah, akhirnya kenapa di sini saya sepakat bahwa memang kita harus ada effort lebih lagi bahwa seenggaknya kita harus mendiferensiasi. Membeda-bedakan. Betul, ada diversifikasi antara akun satu dengan yang lain, diusahakan jangan sampai sama. Kalau bisa kombinasi. Betul. Kombinasi huruf besar, huruf kapital, huruf kecil, dan angka dan juga numerik atau simbol. Nah, jadi tulisan-tulisan kayak orang alay di SMS itu kayak dia paham kriptografi gitu ya berarti. Itu tulisan alay itu ternyata bisa digunakan manfaatnya untuk hal seperti ini. Ya misalkan kamu punya contoh passwordnya apa misalkan? Biar misalnya, saya kombinasi. Passwordku aku sedih ya. Kalau umumnya orang itu kan biasanya menggunakan password aku sedih itu dari A sampai H itu huruf kecil semua. Betul. Nah, ini Bukalapak nyaranin biar ada kombinasi huruf kapital, huruf kecil, angka dan simbol. Jadi aku sedih, A-nya bisa huruf gede. Oke. K, U nggak apa-apa. S-nya bisa angka 5. Oke. E, D, I-nya itu bisa tanda seru. Oke. Jadi ada kombinasi berbagai karakter. Gini karena pakar alay dan dia pengamat alay, ya, jadi dia tahu, Anom nih tahu kayak gitu. Dia sangat spesifik sekali dan spesialis dalam bidang itulah. Sebenarnya orang alay itu mereka paling aman sebenarnya. Aduh, tapi boleh lah. Cuman salah tempat aja. Harusnya mereka menempatkan huruf-huruf alay itu ke password. Mungkin dia salah dimensi. Salah dimensi, salah waktu, salah tempat. Oke, untuk tips selanjutnya apa nih? Jika memiliki banyak akun di beberapa platform, password kan harus berbeda. Sebaiknya gunakan password manager yang terpercaya untuk membuat kata kunci yang berbeda-beda dan lebih mudah diingat. Jadi dari aplikasi itu bisa, misal kita bisa masuk, kita akses, passwordnya Bukalapak ini, passwordnya Gmail ini, Facebook ini, dan akun-akun yang lain bisa diketahui dari situ. Nah, saya tambahin lagi nih, kalau saya pribadi untuk email sendiri, saya mempunyai beberapa kategori email. Misalnya untuk email pekerjaan saya punya khusus. Kemudian untuk email untuk akun-akun e-commerce dan sebagainya, saya punya yang lain. Dan untuk email yang untuk keperluan misalnya bisnis atau di luar kerjaan atau pekerjaan side project-nya, saya juga punya lagi. Jadi kayak konfirmasi email nanti untuk kalau ada apa-apa itu tidak akan mengganggu email primary kita untuk yang pekerjaan itu tidak akan terganggu. Dia akan hanya mengganggu pada email-email yang sudah kita sendirikan untuk akun yang khusus memang akun untuk jual beli atau bisnis misalnya seperti itu. Jadi ada akun yang profesional dan akun untuk main-main ya. Betul. Nah, jadi dari situ kamu ini nggak, Afud bisa memastikan bahwa situs yang dikunjungi itu aman nggak?
untuk mengunjungi situs aman itu memang kita harus riset lagi. Misalkan dari tampilan situsnya, kok rasanya aneh. Dari situsnya mirip-mirip yang ada tapi kok diedit-edit gitu ya. Cuman kadang kan kita nggak ngerti nih sebenarnya kita ini pernah diretas atau belum sih, ya kan? Ya betul. Nah kadang kita orang itu nggak tahu bahwa kita santai-santai aja, diem-diem aja. Cuman di luar tanpa sepengetahuan pribadi kita, ternyata kita tuh pernah mengalami peretasan. Ya ini dari antaranyus.com tadi sudah. Oh Antaranyus lagi ya? Lengkap sekali sih beritanya. Iya. Loh diketawain. Oke gimana? Di situ disebut ada 3 situs. Kamu udah nyoba belum salah satunya? Ada pertama Have I Been Pwned, kedua avast.com, yang ketiga monitor.firefox.com. Itu caranya gimana untuk mengetahui data kita udah diretas atau belum? Mau tahu? Mau dong. Oke, intinya kita buka situs tadi Have I Been Pwned. Kalau sampai jawab klik atau apa, ku buang kamu besok. Kemudian avast.com dan monitor.firefox.com, di situ ada kolom masukin alamat email kita, kemudian diklik OK, nanti akan ketahuan riwayat email kita tuh pernah coba diretas sama orang, pernah coba diakses ke dalam. Intinya pernah dihack nggak sih? Oke. Nah, saya sendiri pernah dihack loh, bayangin. Oh iya. Padahal saya bukan siapa-siapa kan. Kayak film-film dan lagu-lagu itu. Cuman memang kayaknya hackernya cuma iseng aja ya. Bisa jadi. Dia hanya random sampling aja dan aku yang kena itu. Jadi akun pribadi saya itu tiba-tiba berubah jadi akun penjual kacamata, bayangin. Wow. Kapan aku jual kacamata kan? Pakai aja. Iya sih pakai, cuman lagi enggak. Itu tiba-tiba dia keluar untuk akun jual kacamata itu dan menawarkan promo yang sangat murah sekali. Bahkan ada yang komen itu bener gak harganya di mana berapa, kan malesin ya. Cuman setelah itu aku keluarkan klarifikasi. Aku bilangnya simpelnya akunku dibajak. Jadi memang aku kan kaget ya. Aku ini bukan siapa-siapa, nggak terlalu penting bagi orang lain gitu. Tapi kok kenapa bisa dibajak gitu? Jadi itu bisa terjadi pada siapapun ya? Iya. Bahkan merasa kita yang seperti butiran debu ternyata di-hack juga. Kita yang kayak butiran, ya itu debu tadi itu, ternyata ya bagi orang lain butiran debu ini bisa dimanfaatkan. Iya. Gitu. Karena dari butiran debu itu dikumpulin jadi segumpal tanah kali ya. Nah, padahal kan aku cuma bakteri pengurai gitu loh. Terus aja. Kalau di tingkat rantai makanan aku ini bakteri pengurai. Tapi ternyata bisa dihack. Nah, jadi tips dari Anom tadi, ada situs yang memang untuk mengetahui pernah nggak sih kita ini diretas, ternyata ada. Jadi kalau depannya kita bisa lebih waspada kan. Ya nanti kalau ketahuan diretas itu langsung aja ganti password dengan saran bahwa harus pakai kombinasi huruf kapital, huruf kecil, angka dan simbol. Serumit mungkin lah, tapi mungkin. Jangan buat dirimu susah. Jangan sampai ntar lupa ya. Nah, untuk biar nggak lupa bisa dong dicatat di handphone atau di catatan sticky note digital tuh biar kita nggak lupa. Nah, kalau Afud mau ganti password kira-kira sekarang apa? Tadi kan passwordnya soal itu ya. Sekarang mau ganti password lagi nggak? Kalau saya ganti lagi dong. Aku kan tadi aku sedih. Iya. Passwordku aku sedih 2. Yang penting ditambah karakter. Iya, yang penting gitu ya, ada kombinasi. Betul. Yang rumit tadi ya. Nah, ngomong-ngomong tentang pembajakan atau pencurian data tadi, ternyata negara kita tercinta Republik Indonesia ini menempati peringkat 41. Wow. Ini perlu bangga atau sedih nih? Sepertinya kalau untuk perbandingan kelasku dulu waktu SD satu kelasnya itu 42. Wow. Satunya pun pindah. Jadi urutan buncit dong. Nah, ini cukup kabar yang mengagetkan bahwa ternyata dalam artikel Antara News dari CIPS ini mencatatkan bahwa Indonesia ini untuk keamanan cyber itu peringkat 41, Nom. Oh, berarti nggak aman banget itu ya kita bertransaksi, kita beraktivitas di dunia maya. Bahkan di antara ASEAN pun kita kalah dengan Malaysia, Singapura, Vietnam, bahkan Thailand, Krap Chop Chop itu kita kalah. Ya mungkin karena password dia huruf blengkok itu jadi agak susah. Susah di keyboardnya nggak nemu ya. Bener juga. Sama di KH itu tulisannya gimana coba? Krap Chop Chop. Tapi iya sih, masa kayak gitu kan kadang kita bertanya-tanya sendiri kan. Apa kita besok ganti aksara Indonesia pakai huruf Jawa gimana? Bisa juga. Bisa ya? Susah itu loh, susah sendiri. Iya. Kita lupa sendiri. Nah, kalau salah satu di sini bahwa ternyata kita itu belum punya istilahnya undang-undang yang khusus untuk
undang-undang cyber dalam perlindungan data pribadi. Hukumnya ada. Cuman undang-undangnya ini belum punya. Makanya beberapa organisasi seperti CIPS ini mendorong percepatan undang-undang perlindungan data pribadi. Ya, harus buru-buru ya. Kalau enggak nanti semakin lama semakin banyak yang ditambang. Betul. Data pribadinya. Karena dalam artikel ini disebutkan bahwa rata-rata hampir di atas 80% perusahaan di Indonesia ini, terutama yang berbasis teknologi, itu pernah diretas. Kalau yang berbasis makanan getok atau apa itu berarti nggak begitu bahaya. Tapi kan dia punya webnya juga kan. Oh iya benar. Punya emailnya, kalau misalnya dia go to teknologi atau go delivery to viral, lewat. Betul. Itu bisa dibaca kan, tiba-tiba kita nggak pesan getok, tiba-tiba orang iseng Pak, gitu. Kiriman Pak, getok. Paket. Itu beda lagi. Oh beda. Nah itu ternyata pernah diretas dan setiap tahun angka persentase peretasan ini semakin besar. Entah peretasan itu tembus atau tidak ya, tapi percobaan peretasan ini presentasinya semakin naik. Ya saya pernah ngobrol-ngobrol sama salah satu teknisi di antaranews.com tuh, kadang mereka menemui upaya serangan-serangan. Jadi diperbarui terus itu sistem keamanannya sehingga tidak mudah dibobol. Nah itu makanya kan sangat. Kamu punya blog kan? Blogmu sering diupdate nggak itu sistem keamanannya? Tentu saja tidak. Bahkan mungkin sudah berdebu ya. Nggak udah diupdate ya? Iya, jangankan keamanannya, kontennya aja udah jarang aku update. Sekarang lebih banyak update di Facebook kali. Ya lebih untuk ini lebih cepat lah kalau zaman sekarang. Mungkin memang karena kesibukan juga gitu loh. Jadi memang udah jarang aku pakai. Nah, kemudian kalau untuk data pribadi ini juga ada cara-cara yang untuk mengingatkan ini enggak sih? Untuk kita itu lebih hati-hati, lebih mawas diri. Ya kalau punya kartu kredit jangan, itu kan bahaya sekali terutama finansial. Jangan dipakai jangan dipakai ya gimana terus? Berarti nggak usah punya. Maksudnya jangan dipakai dengan menyebarkan 3 kode penting seperti nomor kartu kredit, tanggal berlakunya sama 3 kode di belakang kartu itu. Kalau bisa pakai virtual account. Pernah coba? Belum sih. Belum ya? Bagi info dong. Bagi info ya. Biasanya di aplikasi mobile banking, perbankan di ponsel itu kan dia menyediakan VCN atau virtual credit number atau nomor kartu kredit virtual. Nah, jadi kita bisa request dari situ. Nanti akan keluar 3 kode yang penting itu. Misalkan kita mau berlangganan TV kabel, mau macam-macam lah untuk transaksi online pakai kartu kredit atau kartu Tapi debit. Kita berarti tetap harus punya kartu kredit dulu ya? Oh iya, kalau nggak bisa. Baru kita dialihkan ke virtual account. Nah, aku mau tanya pengalaman Afud ketika di bandara menggunakan wifi seperti apa? Oh iya, aku kadang kalau buru-buru atau kalau misalnya lagi, kan kadang di bandara ada sinyal kita di daerah-daerah pelosok kan kalau saya tugas sering ke daerah timur tuh. Loh kok sombong? Bukan sombong, cuman songong aja. Sering terbang ke daerah timur kan, kadang saya ngeceknya ke, misalnya nggak ada sinyal, ya ngeceknya kan dari hotspot. Mau ngecek WhatsApp yang masuk atau enggak atau email gitu ya. Apapun itu untuk internet kan akhirnya saya pakai WhatsApp yang tersedia di bandara umum. Ya udah saya pakai aja. Itu bahaya nggak sih? Itu bahaya, lumayan bahaya kalau dipakai untuk transaksi online. Kan dari situ sebenarnya server itu bisa tahu kita aktivitasnya apa aja, chatting, kirim pesan apa aja. Wah, kemarin aku ngeliat video apa aja dia tahu dong. Mesti video pengajian ya? Oh iya, bener banget. Bener ya? Bener. Ngaji bareng dong. Ngaji bareng ya? Terus apa ya? Dari username dan password yang kita masukin itu bisa dicuri. Terus ya tahu-tahu data kita hilang, maksudnya akun kita dibajak kan ngeri juga. Jangan-jangan pas saat kasus kacamata tadi? Bisa juga. Bisa juga kamu pas pakai wifi umum tapi dipakai untuk transaksi atau login Instagram atau apa. Berarti pedagang kacamata itu hebat juga ya? Lo bukan pedagang kacamatanya. Hackernya ya. Soalnya dia larinya ke situ kan ujung-ujungnya. Oke, Sobat Antara, jadi kesimpulannya hari ini apa sih Kang Anom? Kesimpulannya selalu cek antaranews.com karena di situ ada info-info update soal teknologi dan sistem kamu. Jangkriknya nggak bisa. Iya. Diam kamu, Krek. Nah, udah. Jadi kesimpulan kita hari ini adalah 1, kita harus berhati-hati terhadap pemaksimalan dari data pribadi di internet. Ya, hati-hati banget ya. Karena dengan berhati-hati itu kita akan membuat kita aman. Betul. Jangan sampai data kita dipakai untuk hal yang tidak penting. Jangan sampai kita kena gendol.
Apa itu gendol? Gendam online. Apa tuh? Jadi ya data pribadi kita nggak sadar, kita biasa aja, terus ternyata dimanfaatkan sama orang kan. Kayak gitu. Jadi perlindungan secara pribadi, secara kita secara manusia, baik bukan perlindungan teknologi, harus kita waspadai juga. Kita harus sering mengganti password. Kita jangan suka menggunakan password single password. Jangan suka semua akun tuh digunakan dalam satu email. Kan kadang ada email pemulihan dan sebagainya tuh. Nah, itu harus dimanfaatkan. Oh ya, jangan lupa kamu log out kalau misalkan pakai komputer kantor, karena aku kemarin baru nemuin akunmu belum di log out. Sebenarnya mau aku hack sih. Aduh. Aku mau jadi hacker, cuman nggak tega aku log out aja. Alah, baru ganti lupa password aja bisa udah ngaku hacker nih. Baiklah, Sobat Antara, demikianlah podcast kita sore hari ini. Sobat Antara, tetap terus simak di berita-berita Antara, tetap scroll antaranews.com. Ada pesan lagi ya, Nom? Pesan saya adalah selalu jaga passwordmu. Jangan diumbar-umbar. Bukan hanya ini ya, aurat ya. Bukan tapi password juga jangan diumbar. Oke, Sobat Antara, kita masih tune in di sini untuk selalu mengupdate berita-berita Antara News melalui program Berisik ini. Tetap di program Berisik, berita asik. Sampai jumpa di program Berisik selanjutnya. Dadah.